Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Udara dingin menyambutnya saat ia dan Nyonya Lawrence turun dari pesawat. Mereka baru saja tiba di Westchester County, salah satu bandara yang ada di kota New York. Andin beberapa kali mengucek-ngucek matanya, meyakinkan ini bukanlah sebuah mimpi. Dirinya tidak menyangka jika ia bisa menginjakan kaki di kota impian yang bahkan dalam mimpi pun belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di perusahaan Lucas Company, jika sudah terkontrak kerja di sana, maka semua karyawan wajib memiliki paspor. Sementara untuk visa US, ia sendiri tidak menyangka jika niatan Nyonya Lawrence mengajaknya mengurus visa akan berguna saat ini. Seminggu yang lalu, tepatnya sehari setelah keberangkatan Lucas, Nyonya Lawrence datang ke kantor kemudian mengajak Andin untuk pergi pagi-pagi sekali. Ia juga meminta Andin untuk membawa beberapa dokumen pribadi. Andin yang kebingungan itu pun menuruti perintah atasannya. Ia dibuat terhenyak saat owner perusahaannya itu membawanya ke kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Wanita itu melongo tak percaya karena ternyata Nyonya Lawrence ingin membuatkan visa untuknya. Andin bertanya visa itu untuk apa? Lawrence berkata jika suatu saat nanti, pasti Andin akan membutuhkannya. Tak butuh lama, hanya 4 hari saja akhirnya visa milik Andin pun selesai. Benar saja, saat dirinya sedang galau dan patah hati, visa itu berguna. Ternyata visa itu membawanya ke New York. Bukan untuk liburan, melainkan untuk menyaksikan pernikahan seseorang. Seorang pria yang memberi harapan palsu padanya. Kita ke hotel dulu, kemudian makan siang. Kamu pasti lapar, ucap Lawrence yang dibalas anggukan oleh Andin. Mereka pun menuju hotel di mana Lawrence sering menginap di sana. Sebenarnya ia bisa saja menginap di apartemen Lucas. Hanya saja ini akan menjadi kejutan untuk sang adik. Sengaja ia tidak memberitahukan pada adiknya jika dirinya datang bersama Andin. Kesalahpahaman yang terjadi antara Andin dan Lucas membuat Lawrence ingin menguji seberapa seriusnya mereka. Akankah pertemuan ini membuat hubungan mereka semakin erat? Atau malah akan menjadi renggang? Andin berdecak kagum dengan kemewahan kamar di hotel bintang 5 tempatnya menginap saat ini. Kamar ini begitu luas. Ia pikir dirinya akan satu kamar dengan Nyonya Lawrence. Tapi ternyata Nyonya Lawrence memesan 2 kamar VIP. Luas sekali kamar ini. Wah, indah sekali. Wanita itu semakin terkagum-kagum ketika membuka jendela kamar yang ternyata full kaca dan menghadap ke arah bangunan-bangunan pencakar langit yang begitu indah. Ia masih tidak percaya jika saat ini dirinya berada di luar negeri. Untuk kesekian kali, ia kembali mencubit lengannya, memastikan jika ini bukanlah mimpi. Awuhu, sakit. Andin meringis. Ternyata bukan mimpi. Ia mendesah pelan. Andaikan Lucas tidak menikah dengan wanita lain dan saat ini mereka bisa menikmati liburan bersama, mungkin hidupnya akan terasa sangat bahagia. Astagfirullah, sadarlah Andin. Jangan ngayal terus. Bisa sampai ke sini saja sudah seperti mimpi. Mana mungkin wanita biasa sepertimu bisa bersanding dengan pria kaya seperti Lucas. Tentu saja wanita yang akan dipilih Lucas adalah wanita yang selevel dengannya. Gumam Andin mencoba untuk menyadarkan dirinya. Meskipun pastinya terasa sangat sakit, namun ia mencoba untuk ikhlas. Lucas bukanlah jodohnya. Anggap saja kedatangannya kemari sebagai asisten pribadi atasannya. Anggap saja ia sedang bekerja dan harus profesional. Tidak boleh mencampurkan perasaan di saat seperti ini. Ia tak mau terlihat sedih, apalagi banyak melamun jika sedang bersama Nyonya Lawrence, pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Saat ia sedang menatap indahnya kota dari jendela di kamar hotel itu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tentu saja itu dari Nyonya Lawrence. Baru Lawrence yang tahu nomor ponsel yang baru dibelinya di luar bandara tadi. Saya di depan kamarmu. Yuk, makan. Andin tersenyum, bergegas keluar dari kamar yang luas dan megah ini. Keduanya duduk di resto hotel dan memesan beberapa makanan yang tentu saja cukup asing untuk Andin. Lebih tepatnya sangat mahal sehingga Andin tidak pernah mencobanya meskipun dirinya punya uang dari gajinya tiap bulan. Daripada membeli makanan mewah, lebih baik uangnya ia tabung dan sisihkan sebagian untuk diberikan pada orang tuanya di kampung halaman. Nanti malam,
Pakai ini. Lawrence mengeluarkan sebuah paper bag pada Andin saat keduanya tengah menikmati makan siang dengan santai. Apa ini? Nyonya, tanyanya. Itu gaun. Gaun? Andin merogoh paper bag itu dan terbelalak saat melihat gaun berwarna gold yang terlihat sangat glamor dan mewah. Jangan khawatir. Gaun itu dirancang untuk wanita berhijab. Andin berdecak kagum melihat gaun di tangannya. Ia tak percaya jika dirinya akan memakai gaun sebagus ini besok. Serius ini untuk saya? Nyonya? Tanyanya tak percaya. Ya, mana pernah saya berbohong? Deh, Andin tercenung. Kata-kata itu mengingatkannya pada Lucas. Adik dan kakak sama-sama memiliki gaya bicara yang sama. Seketika hatinya mencelos saat mengingat jika gaun ini akan dipakainya untuk menghadiri pesta pernikahan Lucas nanti. Haf, tampil cantik pun rasanya percuma. Rasanya sayang sekali gaun sebagus ini harus aku pakai untuk datang ke pesta pernikahan pria menyebalkan itu. Gumamnya. Kenapa? Tidak suka? Tanya Nyonya Lawrence dengan ekspresi datar. Suka kok, Nyonya. Terima kasih banyak. Ucap Andin gugup. Lawrence tersenyum simpul. Sama-sama. Panggil saya kakak atau mbak saja. Saya juga keturunan Jawa. Ayah saya dari Amerika, tapi ibu dari Solo. Jadi saya dan Lucas miliki darah Jawa yang kental. Ujarnya menjelaskan silsilah keluarganya. Andin sangat canggung. Rasanya aneh saja jika memanggil bos besarnya ini dengan sebutan kakak ataupun mbak. Kalau sudah selesai, istirahatlah. Malam nanti kita akan ke altar di gereja yang tak jauh dari hotel ini. Ujarnya yang membuat Andin lagi-lagi terhenyak. Apa? Ke altar? Ya, pernikahannya diadakan di gereja. Ucap Lawrence dengan santainya. Andin mematung dan terlihat syok. Astagfirullah, kenapa Pak Lucas harus pindah agama? Bukankah sebelumnya dia bilang ingin hijrah seperti Pak Yuna? Ya Allah, kenapa jadi begini? Malam harinya. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika Andin keluar dari kamar hotelnya. Ia sudah rapi dan cantik dengan balutan gaun yang diberikan oleh Nyonya Lawrence. Hijab berwarna hitam menutupi mahkota indahnya. Penampilannya sedikit mencolok dari pengunjung hotel lain. Namun yang menjadi kebimbangan Andin saat ini, apakah ia akan masuk ke dalam gereja dengan menggunakan hijab seperti ini? Wow, you're beautiful. Andin, cantik sekali. Puji Nyonya Lawrence ketika melihat Andin yang begitu pangling dan terlihat sangat berkelas meskipun memakai gaun panjang. Terima kasih, Nyo. Maksud saya, Kak Lawrence. Anda juga sangat cantik. Puji Andin pada kakak kandung Lucas yang saat ini tampil menggunakan gaun berwarna merah menyala. Makeup bold yang tersemat membuat wanita itu terlihat begitu tegas dan glamor. Ayo, jalan. Ajak Lawrence seraya mengapit lengan Andin dan membawanya keluar dari hotel. Sebuah taksi berhenti tepat di depan hotel. Keduanya langsung masuk ke dalam mobil yang sebelumnya sudah dipesan oleh Lawrence. Jantungnya berdebar tidak karuan. Andin benar-benar sangat gugup. Entah apakah ia sanggup untuk melihat secara langsung pria yang tadinya ia harapkan akan kembali itu melangsungkan pernikahannya. Lawrence melihat kegelisahan di wajah Andin. Wanita itu terus mengulum senyumnya. Hingga akhirnya, mobil tersebut berhenti di sebuah bangunan besar yang Andin yakini itu adalah sebuah bangunan untuk beribadah umat beragama Kristen. Terlihat jelas dari salib yang begitu besar di atas bangunan tersebut. Yuk, turun. Keduanya pun turun dari mobil. Andin semakin gelisah. Wajahnya yang cantik itu memucat. Bagaimana tidak? Ia benar-benar menjadi pusat perhatian di tempat ini. Semua orang yang juga berjalan menuju gereja itu menatapnya terheran-heran. Nyonya? Maksud saya kakak. Saya di luar saja. Tidak apa-apa kan? Tanya Andin saat mereka hampir sampai di pintu masuk gereja. Lawrence tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Kamu tunggu di sana saja. Tempatnya nyaman karena ada tempat duduk dan air mancur. Jika bosan kamu bisa jalan-jalan di sekitar sini. Tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti takut hilang. Ucap Nyonya Lawrence sambil terkekeh pelan. Iya, Kak. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja. Saya masuk dulu ya. Baik, Kak. Andin tersenyum.
Ada rasa tidak enak karena saat ini dirinya menolak untuk masuk. Bukan karena penampilannya yang tertutup ini yang menjadi pusat perhatian, namun karena ia tak sanggup untuk melihat kebahagiaan Lucas di dalam sana. Andin! Lawrence membalikkan tubuhnya dan kembali memanggil wanita itu. Iya, Kak. Ada pesan untuk Lucas? Tanya Lawrence yang membuat Andin bimbang. Begitu banyak yang ingin ia sampaikan, namun rasanya ini tidak tepat. Andin tidak mau merusak hari bahagia pria itu. Tidak ada, Kak. Jawabnya dengan senyuman. Oh, baiklah kalau begitu. Saya masuk dulu ya. See you. Semoga malammu menyenangkan. Andin. Ucap Lawrence kemudian masuk ke dalam. Andin menghela nafasnya yang terasa sesak. Bagaimana bisa menyenangkan jika malam ini aku lagi-lagi ditinggal kawin? Haf, sepertinya setelah ini aku akan trauma pada pria. Semua sama saja. Tidak ada yang bisa aku percaya. Gumam gadis itu kemudian berjalan menuju air mancur yang letaknya tidak jauh dari gereja. Kelipan lampu terlihat begitu indah. Malam pun begitu cerah. Bintang dan bulan yang menyinari seolah mewakili perasaan bahagia seseorang di dalam sana. Namun tidak dengan Andin. Dalam keindahan sejauh mata memandang, hatinya hancur dan remuk. Ia menyesal karena pernah menyukai seseorang yang sulit untuk ia gapai. Harusnya dari awal dirinya sudah sadar diri, Lucas bukanlah jodohnya. Suasana ramai di dekat gereja itu makin lama makin terasa sepi. Sebagian orang sudah masuk ke dalam sana untuk menyaksikan dua insan yang akan terikat dalam janji suci, menerima dan membersami baik dalam suka maupun duka. Andin duduk di dalam keheningan. Terdengar alunan lagu di dalam sana. Sangat merdu sekali. Sepertinya prosesi pernikahan itu sedang berlangsung. Tak terasa bulir bening berjatuhan membasahi pipinya. Ia menekan dadanya yang terasa sakit. Lebih sakit ketika ia dikhianati oleh mantan kekasihnya. Terima kasih ya sudah datang. Aku bahagia kamu di sini. Deh. Andin terkesiap mendengar suara bariton yang tentu saja sangat familiar untukmu. Ia membalikkan tubuhnya. Matanya yang basah oleh air mata itu membeliak melihat sosok pria tampan dan gagah berdiri tak jauh darinya. Pak Lucas. Pria berjas hitam itu tersenyum hangat. Ia berjalan mendekat, kemudian merogoh saku jasnya. Pria itu mengeluarkan sapu tangan dan memberikannya pada Andin. Kenapa menangis? Bosan ya menunggu? Tanya Lucas dengan santainya. Senyum terus mengembang di wajah tampannya. Ini benar-benar sebuah kejutan saat kakaknya mengatakan Andin ada di luar gereja menunggunya. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang melangsungkan pernikahan di dalam sana? Tanya Andin seraya menyeka air mata menggunakan sapu tangan yang diberikan oleh Lucas. Lucas terlihat sangat terkejut. Ia menganga mendengar penuturan dari Andin barusan. Tak lama, kebingungan itu berubah menjadi tawa hingga membuatnya terpingkal-pingkal. Ya ampun, jadi kamu menyangka saya menikah? Tanyanya dengan tawa renyah, membuat Andin semakin kesal. Bukannya minta maaf karena telah mencampakannya, ini malah menertawakan. Dasar pria tak punya hati, umpatnya. Bukan hanya menikah, namun Pak Lucas juga murtad. Ucap Andin dengan tatapan tajam dan sinisnya. Ia benar-benar sangat kecewa pada pria berambut pirang itu. Baru minggu kemarin rambutnya berwarna biru, sekarang sudah pirang. Ternyata bukan hanya rambut yang berganti-ganti. Wanita dan agama pun bisa ia ganti seenaknya, gerutu Andin dalam hatinya. Astagfirullah, sudah menuduh saya menikah, kini menuduh murtad segala. Sepertinya kau perlu diruqyah. Lucas memegang perutnya yang sakit akibat menertawakan wanita di hadapannya. Diruqyah? Anda yang seharusnya diruqyah. Pak, pekik Andin tak mau kalah. Ia benar-benar bingung dengan pria di hadapannya yang tidak mau mengaku jika dirinya sudah menikah. Lalu caption dan foto wanita saat piring baju itu apa? Bapak, Bapak, panggil saya, Mas. Emangnya saya bapak kamu? Cih, Mas, Mas. Gak pantas tahu gak? Hanya suamiku yang akan aku panggil Mas. Siapa kamu minta dipanggil Mas segala? Seru Andin yang benar-benar kesal dengan Lucas. Sudah menikah tapi ingin dipanggil Mas oleh wanita lain. Dasar buaya. Lucas melangkah semakin mendekatinya. Melihat itu, refleks Andin mundur beberapa langkah.
Ia panik saat pria itu terus mendekat dan menatapnya dengan tajam. Tawa dan senyum di wajah pria itu memudar. Wajahnya terlihat sangat serius. "Mau apa kamu?" tanya Andin sedikit panik, khawatir Lucas berbuat macam-macam padanya. Harusnya pria itu kembali masuk dan menemui istrinya, bukan malah di luar bersama wanita lain. Lucas menatap Andin dengan intens. Pria itu berdiri dengan jarak yang cukup dekat. Ia menarik sebelah tangan Andin lalu menaruh sesuatu di telapak tangannya. Andin yang terkejut tak mampu berkata-kata saat melihat benda yang baru saja diberikan oleh Lucas yang kini teronggok di telapak tangannya. "Cincin. Apa maksudnya ini?" tanya Andin penuh kebingungan. "Aku tidak menikah dan aku tidak murtad. Panggil aku Mas. Secepatnya aku akan melamarmu. Pakai itu jika kamu menerimaku," ucap Lucas yang membuat Andin syok hingga tak mampu berkata-kata. Lucas berjongkok dan kembali mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Andin ingin pingsan saking syoknya. "Andin, will you marry me?"